Pada pagi hari ini saya rindu kita belajar bersama satu kebenaran firman Tuhan, karena ini di Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi ada kata hidupnya gitu ya. Jadi hidup dan mati untuk Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma 14 pada ayatnya yang ke-8. Roma 14 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya saudara, mengenal bahwa kehidupan itu ketika ada jiwa di dalamnya, ya, ada nafas. Tetapi kalau kematian itu berarti dia keluar. Jiwa itu keluar, sudah tidak ada di dalam tubuh. Jadi di sini kita melihat dikatakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Hidup yang bagaimana? Yang melukiskan bahwa kita hidup untuk Tuhan. Pada pasal-pasal sebelumnya, ya di situ sudah dijelaskan di kitab Roma ini, bagaimana pada pasal 12 itu nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi orang yang hidup untuk Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu kalau salah-salah, kalau benar-benar. Kasih itu tidak munafik, ya. Jadi hidup di dalam kasih. Kasih itu memberi sekalipun tidak diberi, ya. Ada banyak orang kalau kamu beri saya beri, kalau kamu tidak beri saya tidak beri. Tetapi orang yang hidup untuk Tuhan, dia hidup di dalam kasih. Semua yang dia mau lakukan, kerjakan, semua dasarnya adalah kasih. Bukan kasih eros, bukan kasih philema, bukan kasih storge, tapi adalah kasih agapao atau agape. Kasih yang tak terbatas, kasih yang tidak menuntut, kasih yang selalu berharap sekalipun tidak ada harapan di dalamnya. Amin ya. Ini hidup di dalam Tuhan artinya hidup yang di dalam kasih. Kasih itu tidak pura-pura. Kasih itu tidak melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik. Ini kehidupan dalam Tuhan. Jadi kehidupan hidup di dalam Tuhan itu bukan berarti saudara hidup untuk diri Anda. Saya mau memberi ya suka-suka saya, kalau saya mau, kalau saya tidak mau nggak apa-apa. Saya mau ibadah suka-suka saya, kalau saya mau ibadah lagi mood mau ibadah saya ibadah. Kalau nggak lagi pengen ibadah nggak mau ibadah. Itu bukan hidup dalam Tuhan, itu hidup versi Anda dan saya. Tapi di sini sudah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya bahwa Tuhan mau kalau kita hidup untuk Tuhan. Pasal 12 menjelaskan kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Lalu kita hidup di dalam kasih. Lalu selanjutnya pada pasal 13 menjelaskan kepatuhan kepada pemerintah. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia menghormati pemerintah. Ya, bukan memberontak pada pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah adalah wakil Allah. Kalaupun salah nanti Tuhan yang mengaturnya. Amin. Tuhan yang mengaturnya, Bapak Ibu. Tuhan bilang kita harus bisa menghormati. Kita takutnya tuh sama Tuhan, tapi kita menghormati pemerintah. Karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi. Kita tidak bisa katakan, ya, kalau kita bilang kita hidup di dalam Tuhan, tapi kita selalu memberontak, tidak bayar pajak, ya. Kita tidak bayar listrik tepat waktu. Kita tidak membayar yang harusnya kita bayar, yang menjadi kewajiban kita. Jadi saudara, ini perlu ini. Kenapa? Karena kita menghargai orang yang hidup untuk Tuhan. Dia akan menghargai apapun yang ada di sekeliling. Untuk Tuhan berarti kita memegang prinsip-prinsip Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Jadi ketaatan kepada pemerintah penting. Banyak kali kan kita sebagai orang Kristen kadang-kala kita tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada apa yang harusnya kita lakukan. Dan ini yang menjadi kendala juga kalau kita berdoa Tuhan tidak menjawab doa. Doanya cuma sampai di pelafon, harus melakukan ini karena kita menghormati pemerintah sama kita menghormati Tuhan. Jangan menuntut hak tapi kewajiban tidak pernah dibayar. Orang yang hidup untuk Tuhan itu menghargai. Pekerjaan dituntaskan dengan baik, diselesaikan dengan baik. Ya, saya punya moto hidup, hari ini adalah hari terakhir. Kalau hari terakhir, berarti kalau saya apa yang bisa saya jumpai akan saya kerjakan. Saya melayani yang terbaik, saya kasih yang terbaik. Ya, buat saya itu hari yang terakhir. Ya. Apapun yang kita mau sampaikan kita kerjakan dengan baik. Ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ini yang pertama. Jadi kita punya kesadaran akan Tuhan itu harus tinggi kalau hidup untuk Tuhan.
Sehingga semua yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Jadi kalau untuk manusia, dia pasti kita sudah cukup. Tapi kalau lihat sama Tuhan, biar dia menjengkelkan, menggemaskan, bikin pastiu, tetapi kita buat untuk Tuhan. Tetap buat yang terbaik. Amin. Hidup untuk Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Lalu juga dikatakan ini ya, ayat pasal yang 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi orang ya yang hidup untuk Tuhan itu dia tidak berhutang kepada orang lain. Amin. Di sini kita melihat bahwa ketika kita hidup untuk Tuhan, Tuhan pun gak main-main dengan kita. Amin. Saya melihat, menyaksikan, mengalami bagaimana ketika kita hidup dengan Tuhan, Anda akan menjadi orang-orang yang sehat jasmani dan rohani. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan sini yang Tuhan mau, supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih. Sehingga itu yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih bagi orang lain ya. Kalau melakukan sesuatu tidak rasa-rasa. Semuanya kita lihat, kalau ada yang kotor di sini kita bersihkan. Nah, tidak semuanya kita harap kalau kita bisa lakukan, kenapa tidak? Lalu yang berikut, dan jika kita mati untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan di sini artinya apa? Saudara, Tuhan mau kita mati untuk Tuhan, mati terhadap dosa-dosa kita. Sama seperti Yesus sudah mati bukan? Akibat karena menanggung dosa-dosa saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena saudara dan saya. Kita mengalami pembenaran, mengalami penebusan hanya karena kasih karunia. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan karena kasih karunia. Jadi saudara, kalau kita bisa diselamatkan bukan karena kita gagah dan perkasa. Kita diselamatkan bukan karena kita Kristen. Kita diselamatkan bukan karena kita rajin ibadah. Kita diselamatkan karena kita menerima kasih karunia. Banyak orang tidak mau menerima kasih karunia. Tetapi Yesus tidak pernah berhenti untuk terus menuntut setiap orang untuk menerima kasih karunia dalam kehidupannya agar mereka diselamatkan. Kita nggak layak. Sama seperti seorang anak yang sangat jahat, dia membunuh, lalu karena ibunya tidak menginginkan anak ini di penjara, ibunya menggantikan posisi anaknya untuk menerima hukuman. Jadi bukan anaknya yang dihukum, tapi dia yang dihukum karena kasih ibunya kepada anak. Seperti itu pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang harusnya dihukum di kayu salib, tapi Yesus yang mengambil hukuman itu untuk saudara dan saya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku bersyukur padamu selamanya. Jadi masih bisa hidup itu kasih karunia. Dia menempatkan rohnya di dalam diri kita. Kalau kita mati kan rohnya hilang. Jadi itu seperti tubuh tanpa nyawa, mayat. Nah di sini kita lihat ketika kita mati bagi Kristus, artinya apa Tuhan? Kalau sudah mati buat saya, berarti saya harus mengambil keputusan untuk mati buat dosa-dosa saya. Saya akan berkata tidak untuk dosa dan ya untuk kebenaran. Saya nggak bisa, ya daging ini lemah, roh menurut. Gimana caranya supaya bisa hidup dalam kebenaran? Saudara harus tunduk kepada firman Tuhan. Minta kekuatan Tuhan untuk menolong saudara untuk hidup dalam kebenaran. Karena kita nggak bisa dengan kekuatan dia. Kekuatan kita, saya hidup yang benar, saya hidup yang benar, nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita karena kasih karunia. Pandang kepada salibnya. Lalu kita melihat kepada salibnya, itu yang membuat kita siapa saya di depan Tuhan. Hanya debu dan abu. Dia pencipta yang agung dan luar biasa. Ketika kita mau mati bagi Tuhan, maka kita akan mati terhadap dosa-dosa. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi berbuat jahat terhadap sesama manusia. Pada ayat 10 pasal 13. Kita tidak akan berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kita tidak akan membalas jahat dengan jahat. Tapi kita akan kalahkan dengan kebaikan. Jadi kalau kamu berbuat jahat, saya akan tetap berbuat baik kepadamu.
Prinsip saya, mencintai itu harus sampai terbuka. Kalau belum terbuka, belum mencintai. Istri-istri, suami-suami, kalau engkau belum terbuka, engkau belum mencintai sungguh-sungguh suami atau istri. Ketika dia menyakiti engkau, ketika mungkin dia melakukan hal yang salah dengan engkau, ketika engkau bisa mengampuni, engkau terbuka bukan? Tapi disitulah bukti bahwa engkau berkorban, engkau mengasihi dia. Amin. Jadi bukan ada masalah cerai, ya mati untuk Tuhan berarti kita mau mati atas dosa-dosa kita. Karena waktu kita mati buat dosa kita ini, kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada sakit hati, tidak ada saling baku dendam, ya, tidak ada saling membalas, tapi semua saling memberi, semua saling memberkati, semua saling melengkapi, semua saling menjaga, menghormati satu dengan yang lainnya, dan terciptalah kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Jadi bayangkan kalau setiap orang tahu bagiannya, tugasnya masing-masing, dari depan sampai ke dalam. Semua tahu bagiannya masing-masing, tidak perlu disuruh. Saya percaya tidak akan ada masalah. Sekali lagi saya mau katakan, jadi baik hidup atau mati, kita dalam milik Tuhan. Jadi hiduplah dan di dalam kebenaran, dan matilah terhadap dosa. Sebab itulah yang membuat engkau menjadi milik Kristus selama-lamanya. Jangan lagi kita hidup untuk diri kita lagi. Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi Rasul Paulus sudah tidak pikir lagi dia punya tenda, dia tidak pikir lagi dia punya kehebatan, yang dia pikir cuma Injil Kristus harus disampaikan. Dia mengajar, dia memuridkan sebanyak mungkin orang agar dapat dimenangkan. Dan dia menghadapi banyak tantangan, tekanan, keluar masuk penjara, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah membuat Rasul Paulus berhenti untuk beribadah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Tuhan itu ada dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan tunggu sakit dulu baru cari Tuhan, ya. Jangan tunggu sakit dulu baru cari pendeta minta didoakan. Jangan tunggu dulu Tuhan sudah panggil. Tapi latihlah dirimu beribadah, sehingga engkau tahu bahwa engkau dan saya hidup dan mati hanya